Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninda Yuliani Agustin. Saya dari kelas 12 OTKP 2. Di sini saya akan memenuhi tugas proyek PJBL Bahasa Indonesia dengan membuat teks editorial selama saya praktik kerja lapangan di kantor sekretariat daerah Kabupaten Ciamis. Pokok pembahasan yang akan saya bahas yaitu yang pertama ada definisi teks editorial, yang kedua ada tema atau isu yang diangkat, yang ketiga ada data dan fakta hasil wawancara, yang keempat ada judul teks editorial, yang kelima ada struktur teks editorial, yang keenam ada kaidah kebahasaan, dan yang ketujuh ada manfaat. Nah, di sini saya akan bahas satu persatu mulai dari definisi. Definisi teks editorial adalah teks yang ditulis oleh redaksi media. Teks ini merupakan pandangan dan sikap resmi suatu media terhadap peristiwa yang aktual, fenomenal, dan kontroversial. Selanjutnya ada tema atau isu yang diangkat. Nah, di sini tema atau isu yang diangkat oleh saya yaitu kurangnya pemeliharaan mesin komputer. Selanjutnya ada data dan fakta hasil wawancara. Data dan fakta yang saya dapatkan yaitu yang pertama, mesin komputer harus diperhatikan pemeliharaannya karena mesin komputer adalah usaha atau proses kegiatan untuk mempertahankan kondisi teknis, daya guna, dan daya hasil yang inventaris. Yang kedua ada sebab dan akibat. Yang ketiga ada kurangnya pemeliharaan mesin komputer. Yang keempat keterlambatan bekerja. Yang kelima pengajuan pengadaan. Yang keenam karyawan yang ada di ruangan perlengkapan akan bertanggung jawab untuk menguruskan pemeliharaan mesin komputer. Yang ketujuh pemilihan tempat pergantian harus dengan tempat yang baik. Selanjutnya ada judul teks editorial. Nah, judul teks editorial yang saya tentukan tentunya sesuai dengan tema yang saya ambil sebelumnya, yaitu terlambatnya mesin komputer membuat pekerjaan menjadi terhambat. Selanjutnya ada struktur teks editorial. Struktur teks editorial terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada pengenalan isu, yang kedua ada argumentasi, yang ketiga ada penegasan ulang. Nah, di sini saya akan bahas satu persatu. Pengenalan isu dari judul yang saya angkat yaitu di era zaman yang serba modern saat ini, perkembangan teknologi semakin pesat meningkat sehingga menuntut setiap pekerja untuk bekerja secara cepat dan memperhatikan keefektifan serta keefisiensian di segala bidang pekerjaan. Hampir seluruh perusahaan sudah menggunakan teknologi dengan tujuan agar pekerja di kantor mereka diselesaikan lebih cepat dan tepat waktu. Namun saat ini di ruangan Sekpri Asisten 2 sangatlah berisiko karena kurangnya pemeliharaan mesin komputer yang membuat pekerjaan menjadi terhambat. Dan mesin komputer di ruangan Sekpri Asisten 2 sangatlah penting, apalagi jika ada tugas dari atasan yang terlalu mendesak. Selanjutnya ada argumentasi. Argumentasinya yaitu keterlambatan mesin komputer yang ada di ruangan Sekpri Asisten 2 harus segera diganti karena jika terus-menerus dibiarkan dapat mengancam dalam pekerjaan, ujar Ibu Sekretaris Pribadi Bapak Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis, Ibu Alis Setiasih SIP, keterangan tertulis Kamis 21 September 2023. Selanjutnya ada penegasan ulang. Nah, di sini penegasan ulangnya yaitu dalam hal ini perusahaan sangatlah perlu memperhatikan pemeliharaan dan perawatan mesin komputer karena penting sekali untuk perusahaan mengadakan perencanaan dan jadwal untuk pemeliharaan, perawatan, dan perbaikan mesin. Karena apabila prosedur pemeliharaan dan perawatan sudah ditetapkan dan dilaksanakan dengan baik, maka akan memberikan manfaat bagi keefektifan dalam menyelesaikan pekerjaan.
Manfaat bagi mesin komputer agar tidak terlalu cepat terjadi kerusakan sehingga dapat menghemat biaya atau pengeluaran perusahaan dalam jangka waktu yang cukup lama. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan. Nah, kaidah kebahasaan ada kalimat populer. Nah, kalimat populernya yaitu modern, efektif dan efisien, dan berisiko. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan yang kedua yaitu tentang konjungsi kausalitas. Nah, konjungsi kausalitas dalam teks editorial yang saya buat yaitu sehingga, karena, dan oleh karena itu. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan yang ketiga yaitu kata ganti petunjuk. Nah, kata ganti petunjuk yang ada dalam teks editorial yang saya buat yaitu saat ini. Selanjutnya ada manfaat dalam pembuatan teks prosedur. Nah, manfaat dalam pembuatan teks prosedur ini yaitu agar dapat meminimalisir kerusakan dan rajin untuk memperhatikan keadaan fisik mesin komputer, dan agar perusahaan dapat melakukan pemeliharaan yang rutin pada mesin komputer dalam mendukung aktivitas kerja karyawan. Menurut saya, bukan cuma mesin komputer saja, tetapi mesin-mesin kantor yang lainnya juga. Gitu. Ada juga manfaat umum teks editorial. Nah, kalau manfaat umum teks editorial yaitu yang pertama memberikan informasi kepada pembaca, yang kedua manfaat untuk merangsang pikiran pembaca, dan yang ketiga ada teks editorial terkadang mampu menggerakkan pembaca untuk bertindak. Nah, mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pembacaan atau penjelasan, mohon dimaklum. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.